Coba bayangkan detik ini juga. Jam terus berdetak. Tik-tok, tik-tok. Tapi hitungan mundur ini bukan menuju tenggat waktu kerjaan atau bayar tagihan. Ini hitungan mundur menuju akhir dari hidup Anda sendiri. Kematian, misteri paling gelap dan ketakutan terbesar umat manusia. Tapi gimana kalau saya bilang, ada seorang pria yang duduk di sel penjaranya, menunggu eksekusi mati yang sama sekali nggak adil, tapi dia punya kedamaian batin yang absolut, nggak ada rasa takut, nggak ada penyesalan. Di eksplorasi materi kita kali ini, kita bakal membedah sebuah mahakarya yang benar-benar akan memutarbalikkan cara Anda memandang hidup dan mati. Kita akan membedah Phaedo karya Plato. Percaya deh, setelah ini, cara Anda melihat realitas nggak akan pernah sama lagi. Nah, coba perhatikan baik-baik mahakarya di layar ini. Ini paradoks visual yang luar biasa. Di sisi kiri dan kanan, kita lihat pria-pria dewasa yang benar-benar hancur. Mereka menangis terseduh-seduh, meringkuk dalam ketakutan. Mereka ini murid-murid Sokrates. Tapi lihat di tengah, sang guru, Sokrates, duduk tegak. Satu tangannya menunjuk ke atas, dan tangan yang lain dengan sangat santai, seolah cuma mau ngambil secangkir kopi, meraih cangkir berisi racun mematikan. Dia nggak kelihatan kayak orang yang mau dieksekusi. Dia kelihatan kayak orang tua yang lega mau pulang ke rumah setelah hari yang panjang. Pertanyaan terbesarnya adalah, kenapa bisa sesantai itu? Buat paham isi kepalanya, kita mundur dikit ke konteks sejarahnya. Tahun 399 sebelum Masehi, Sokrates dijatuhi hukuman mati di Athena dengan tuduhan merusak pikiran anak muda. Tapi ada satu kebetulan gila. Eksekusinya ditunda selama kurang lebih sebulan karena ada perayaan kapal suci ke Pulau Delos. Dan penundaan sebulan inilah yang ngasih umat manusia salah satu warisan literatur paling epik sepanjang masa. Di hari terakhirnya, bukannya meratapi nasib, Sokrates malah ngelakuin hal yang paling dia cintai, nongkrong di sel dan berfilsafat bareng teman-temannya. Dan dari obrolan sel penjara itu, muncullah premis yang benar-benar radikal. Sokrates bilang, seorang filsuf sejati itu justru harus menyambut kematian. Tunggu, ini bukan ngajarin hal-hal gelap seperti bunuh diri ya. Sokrates jelas melarang itu karena menurutnya, hidup kita ini milik yang di atas. Tapi maksudnya, menyambut kematian saat waktunya tiba dengan senyuman. Gimana ceritanya, kematian yang jadi mimpi buruk semua orang malah disambut bak kawan lama. Gini cara Sokrates ngeliat dunia. Dia ngebelah eksistensi kita jadi dua hal yang sangat bertolak belakang. Pertama, tubuh. Tubuh kita ini berat, material, dan terus-menerus rewel. Dia lapar, dia haus, dia sakit, dia butuh validasi. Mata dan telinga kita sering banget nipuin kita kan? Nah, di sisi lain, ada jiwa. Jiwa ini nggak kelihatan, suci, dan abadi. Cuma lewat jiwa inilah kita bisa benar-benar paham kebenaran dan kebijaksanaan. Buat Sokrates, selama jiwa kita ini masih nempel di tubuh, dia itu ibarat tahanan yang ngelihat dunia luar dari balik jeruji besi. Makanya, keluar deh satu kalimat yang jadi tamparan keras. Filsafat adalah latihan untuk mati. Boom! Tolong resapi kalimat ini. Sokrates nggak lagi ngajakin kita jadi orang depresi. Maksud dia, kalau Anda benar-benar mencari kebijaksanaan, Anda harus mulai melepaskan diri dari tuntutan fisik ini sedari Anda hidup. Waktu kita belajar nahan amarah, nahan rakus, nahan kecanduan sama hal-hal material, kita itu secara harfiah lagi melatih jiwa kita buat merdeka. Jadi kematian fisik itu ya cuma sekedar garis finish dari latihan panjang yang udah dilakuin seumur hidup. Tapi tentu aja ngeklaim gitu doang nggak cukup buat murid-muridnya. Masuklah kita ke tantangan argumen untuk ngebuktiin keabadian jiwa. Wajar banget kalau murid-muridnya skeptis. Maksud saya, gimana kalau pas kita mati, jiwa kita ya udah ikutan lenyap. Terbang kayak asap ditiup angin. Sokrates tahu dia harus main logika sekarang. Argumen pertama yang dia keluarin adalah siklus kebalikan. Coba perhatikan alam semesta kita. Semuanya itu siklus kan? Sesuatu yang jadi panas pasti awalnya dingin. Kita nggak bisa bangun kalau kita nggak tidur duluan. Mereka saling melahirkan. Kalau gitu logikanya, kehidupan dan kematian itu pasti sebuah siklus abadi. Kalau kematian cuma jalan satu arah, ujung-ujungnya alam semesta ini bakal mati total dan diam selamanya. Jadi jiwa itu pasti ada di suatu tempat, masuk ke mode daur ulang, nunggu buat dihidupkan lagi. Nah, bagian ini agak lucu tapi filosofis banget. Sokrates bilang, nggak semua jiwa abis mati langsung melayang ke alam dewa. Kalau pas hidup Anda cuma peduli sama urusan perut, kekuasaan, dan harta, jiwa Anda jadi kotor, berat, dan lengket sama hal material. Begitu mati, jiwa ini bakal terseret turun lagi ke bumi dan bereinkarnasi sesuai kelakuan masa lalunya. Bos yang kejam dan tiran, selamat Anda balik jadi serigala.
Orang yang hidupnya cuma buat mabok dan makan enak, balik jadi keledai. Bahkan nih ya, orang baik yang cuma ikut-ikutan baik, tapi nggak pernah mikir dalam, cuma bakal reinkarnasi jadi semut atau lebah yang sibuk kerja mulu. Ngena banget kan? Tapi, ada satu murid cerdas bernama Cebes yang ngasih serangan balik. Logika Cebes ini tajam banget. Dia pakai analogi penenun tua dan jubah. Bayangin ada kakek penenun. Sepanjang hidupnya dia bikin dan pakai banyak banget jubah. Jubahnya rusak, sobek, diganti baru, sementara kakeknya masih hidup. Tapi, pada akhirnya si kakek ini bakal mati juga kan, ninggalin jubah terakhirnya? Cebes nanya, gimana kalau jiwa itu kayak si penenun? Ya, dia bisa tahan ngelewatin beberapa kali reinkarnasi tubuh, tapi lama-lama bukannya dia bakal capek dan mati beneran juga? Belum kelar Cebes, murid yang lain, Simyas, ikut ngasih argumen yang jauh lebih ngeri. Dia mengibaratkan jiwa itu kayak harmoni pada alat musik harpa. Nada yang keluar dari harpa itu kan nggak kelihatan, indah, ilahi banget deh. Mirip banget sama definisi jiwa. Tapi masalahnya, harmoni itu 100% bergantung sama senar dan kayu fisiknya. Kalau harpanya hancur, harmoninya langsung lenyap, sirna jadi ketiadaan detik itu juga. Kalau jiwa kita itu cuma sekedar harmoni dari fungsi otak dan tubuh kita, ya pas tubuh mati, jiwa kita habis dong. Coba resapi momen ini sebentar. Sel penjara itu mendadak hening. Teks aslinya nyebutin kalau murid-muridnya sampai ngerasa hancur berantakan. Harapan mereka runtuh. Jiwa yang abadi tiba-tiba kerasa rapuh banget dan siap tertelan ketiadaan. Matahari mulai terbenam. Waktu buat minum racun makin dekat. Pertanyaannya, apakah keraguan logis yang super brilian ini ngancurin mental Sokrates di detik-detik terakhirnya? Oh, tentu tidak. Sokrates cuma senyum, dan bam, dia ngasih momen aha yang ngancurin argumen Simyas berkeping-keping. Sokrates nanya balik, harmoni itu bisa nggak sih ngatur senarnya? Bisa nggak nada indah ngelawan alat musiknya? Jelas nggak bisa dong. Kalau senarnya kendor, suaranya pasti false. Tapi jiwa manusia nggak gitu. Jiwa kita itu sering banget ngelawan tubuh fisiknya. Waktu tubuh Anda dehidrasi parah dan pengen minum air kotor, jiwa Anda bisa bilang jangan dan nahan itu. Waktu tubuh pengen lari ketakutan, jiwa Anda bisa maksa kaki untuk berdiri tegak. Jiwa itu bukan hasil sampingan dari tubuh. Jiwa adalah komandannya. Dia adalah sang tuan atas harpa tersebut. Dari kemenangan intelektual itu, kita masuk ke fase yang sangat emosional. Nyanyian bahagia sang angsa. Di sini, nada bicara Sokrates mulai berubah puitis. Dia ngebuka isi hatinya yang paling dalam, pakai metafora angsa, burung sucinya Dewa Apollo. Kata Sokrates, manusia itu suka salah paham. Orang mikir angsa itu nyanyi kencang-kencang sebelum mati karena mereka sedih dan takut kehilangan nyawa. Bodoh, kata Sokrates, itu cuma proyeksi ketakutan manusia aja. Angsa itu hewan kenabian, mereka nyanyi di ambang kematian bukan karena berduka, tapi karena euforia, kegembiraan yang meluap-luap. Mereka tahu penderitaan fisik di bumi ini udah selesai, dan mereka akan segera pulang ke tempat asal mereka. Lalu, keluar lagi satu power sentence dari Sokrates yang bergema ribuan tahun. Saya ini sesama pelayan angsa, dan saya meninggalkan hidup ini dengan sukacita yang tidak kalah besarnya. Buat Sokrates, racun di cangkir itu bukan alat pembunuh. Racun itu adalah kunci. Kunci pembuka sel penjara tubuhnya, ngebawa akal budinya terbang bebas kembali ke rumah asalnya. Dan sebelum menutup hari, Sokrates ngasih kita satu visi kosmik. Perjalanan menuju bumi yang sebenarnya. Menjelang waktu eksekusi, Sokrates cerita soal gimana sih bentuk sejati dari alam semesta kita. Ini buat gambarin kemana jiwa-jiwa murni ini bakal pergi. Dia bilang, dunia yang kita injak sekarang, yang kita agung-agungkan ini sebetulnya cuma rongga-rongga bumi yang letaknya paling bawah. Ini tempat yang keruh, gelap, penuh kabut, tempat pembuangan endapan kosmik. Tapi jauh di atas sana, ngelewatin langit yang kita lihat, ada permukaan sejati. Disitulah warna-warnanya cemerlang, udaranya murni seputih cahaya. Dan disitulah bintang-bintang serta realitas yang sesungguhnya berada. Jiwa filsuf yang udah merdeka nggak akan nyungsep ke bawah, tapi bakal melayang mulus ke permukaan sejati ini. Dia ngasih analogi yang benar-benar rampar ego manusia. Kita ini, kata Sokrates, sebenarnya cuma kayak katak atau semut yang lagi nongkrong di pinggir genangan lumpur. Tapi karena kesombongan kita ngerasa sedang berdiri di puncak alam semesta, kita ketipu mentah-mentah sama panca indera kita yang sempit ini.
Nah, filsafat adalah proses kita pelan-pelan ngangkat kepala kita keluar dari kubangan lumpur itu, belajar menghirup udara murni, dan sadar bahwa semua drama fisik di dunia ini cuma bayangan pucat dari realitas yang abadi. Dan itulah epilog dari sebuah sel penjara Athena. Sokrates menenggak racunnya, tanpa ada satupun getaran ketakutan. Benar-benar damai. Eksplorasi kita hari ini ngebawa kita ke sebuah tamparan realita yang mestinya bikin kita terdiam. Kalau dilihat-lihat, kita sering banget ngabisin energi mati-matian ngejar validasi, numpuk harta, dan hidup dalam ketakutan atas hal-hal yang fana. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda cuma mau menghabiskan sisa waktu Anda melototin kabut tebal di dasar lumpur bumi ini? Ataukah mulai detik ini, Anda mau membebaskan diri, berhenti jadi budak keinginan fisik, dan mulai menyiapkan jiwa Anda untuk kembali ke bumi yang sebenarnya? Sebuah ruang kosong di benak kita sekarang, tapi saya harap kosong yang penuh dengan makna. Teruslah berpikir, teruslah mencari kebenaran, dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.